Film Captain America Brave New World akhirnya sudah tayang di bioskop dan menjadi permulaan bagi para fans MCU di tahun 2025, khususnya untuk film layar lebar ya. Film ini kembali dibintangi oleh Anthony Mackie sebagai Sam Wilson alias Captain America yang baru, serta ada Harrison Ford sebagai Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross alias Red Hulk. Film ini merupakan sajian political thriller yang sangat kental dan hanya memiliki satu post-credit scene saja. Di video kali ini kita akan membahas tentang post-credit scene dan beberapa hal yang bisa kita temukan di sepanjang film Captain America Brave New World. Universe, let's talk about it. Karena masih baru dan masih hangat serta masih tayang di bioskop, oleh karena itu sebelum kita mulai video pembahasan kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton film yang satu ini. Silakan ditonton terlebih dahulu filmnya, baru balik lagi nanti ke sini untuk menyimak pembahasannya, agar kalian juga bisa ikutan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Sekalian saya juga ingin mengingatkan buat kalian yang belum nonton, selain di video ini, kolom komentar kemungkinan besar juga akan begitu banyak spoiler yang bertebaran. Film ini akhirnya menandai dimulainya era baru untuk Sam Wilson di MCU yang telah menerima warisan dari Steve Rogers sebagai Captain America yang baru dan sudah diakui oleh pemerintah, terutama oleh Thaddeus Thunderbolt Ross yang telah secara resmi terpilih menjadi Presiden Amerika, dan dia membutuhkan Sam Wilson untuk membentuk kembali Avengers yang baru untuk mendukung pemerintahannya. Rencana ini sempat dibatalkan oleh Thaddeus Thunderbolt Ross setelah aksi mengejutkan dari Isaiah Bradley yang menyerang dirinya. Meskipun sebenarnya Isaiah Bradley dimanipulasi pikirannya oleh The Leader. The Leader sendiri dalam film ini tampil cukup mengesankan. Meskipun namanya tidak pernah disebutkan sebagai The Leader, dia masih tetap orang yang sama, yaitu Samuel Stern yang diperankan oleh Tim Blake Nelson. Rencana balas dendamnya kepada Thaddeus Thunderbolt Ross sudah disusun hampir selama 2 dekade dan akhirnya mencapai klimaks yang tepat pada waktunya untuk membahayakan stabilitas politik dunia. Dan tujuan sebenarnya adalah untuk menghancurkan reputasi dari sang presiden sendiri, yaitu Thaddeus Thunderbolt Ross, dengan mengubahnya menjadi monster di hadapan seluruh dunia. Menariknya, hubungan di antara keduanya berlangsung sudah cukup lama dan bahkan Thaddeus Ross sendiri memanfaatkan Samuel Stern untuk membantunya mendapatkan kursi kepresidenan. Samuel Stern sendiri adalah karakter yang diambil dari film The Incredible Hulk, di mana dalam film tersebut dia terkontaminasi darah gamanya Bruce Banner yang membuatnya akhirnya berubah menjadi sosok The Leader dengan otaknya yang kini membesar. Dengan mutasi yang terjadi pada dirinya, dia sekarang bukan hanya sebagai ilmuwan jenius, tapi dia juga memiliki kemampuan untuk memprediksi berbagai hal yang mungkin akan terjadi dengan menggunakan probabilitas. Dia bahkan bisa memprediksi hasil akhir pertarungan antara Seth Walker alias Sidewinder yang diperankan oleh Giancarlo Esposito dengan Sam Wilson. Jadi sebenarnya rencana balas dendam Samuel Stern akhirnya berjalan dengan lancar sampai Captain America Sam Wilson dan The Falcon alias Joaquin Torres yang diperankan oleh Danny Ramirez berhasil meredakan ketegangan antara Amerika dan Jepang di perairan Samudra Hindia, tepatnya di Celestial Island. Dia pun terkejut dengan kegagalan rencananya ini, dan Samuel Stern akhirnya memilih untuk mempercepat misi balas dendam pribadinya terhadap Thaddeus Ross dengan cara memicu perubahan dalam diri Thaddeus Ross menjadi monster dan terekspos kepada seluruh dunia. Jadi sebenarnya Samuel Stern adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kesehatan Thaddeus Ross selama ini. Dalam film Captain America Civil War, Thaddeus Ross yang pada waktu itu masih menjabat sebagai sekretaris negara sempat mengungkapkan kepada para Avengers bahwa dia hampir mati pada saat menjalani operasi transplantasi jantung. I had a heart attack. I'm dropped right in the middle of my backswing. Dan dalam film ini akhirnya kembali plot tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa sebenarnya yang telah membantu Thaddeus Ross untuk selamat dari penyakit jantungnya adalah Samuel Stern. Thaddeus Ross pun selama ini ternyata mengkonsumsi obat yang diracik oleh Samuel Stern yang ternyata mengandung radiasi gamma. Thaddeus Ross tidak pernah menyadari hal ini sampai akhirnya Samuel Stern mengubah Thaddeus Thunderbolt Ross untuk menjadi Red Hulk dan terlibat pertarungan hebat melawan Sam Wilson. Sampai-sampai pertarungan tersebut menghancurkan White House. Sam Wilson akhirnya berhasil menghentikan Red Hulk dengan menggunakan exosuitnya yang terbuat dari bahan vibranium. Setelah dia mempelajari bahwa meskipun tubuh Red Hulk ini memiliki suhu yang panas, namun kulitnya tidak kebal terhadap sejumlah serangan. Sehingga dia menggunakan salah satu sayapnya yang masih tersisa setelah yang lainnya dipatahkan oleh Red Hulk untuk menikamnya dan membuat Red Hulk akhirnya tersungkur. Sayangnya Red Hulk berhasil kembali bangkit, namun Sam Wilson pada akhirnya berhasil menenangkan Red Hulk dan membuatnya kembali berubah menjadi Thaddeus Ross. Dan akhirnya dia ditangkap oleh pihak
pihak yang berwenang dan kemudian diamankan di penjara The Wrath. Sementara itu, Samuel Stern sendiri juga pada akhirnya menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwenang setelah pertemuan terakhirnya dengan Sam Wilson. Dia pun juga dipenjara di fasilitas keamanan yang sama. Akhirnya dalam post-credit scene, Samuel Stern kembali bertemu dengan Sam Wilson, di mana dia mengancam Kapten Amerika dengan mengatakan, "Kita berbagi dunia yang sama bukan? Dunia yang telah kau bela dan kau selamatkan secara mati-matian. Dan ini akan datang. Aku telah melihatnya dari berbagai probabilitas dan aku melihatnya dengan jelas. Semua pahlawan berusaha untuk melindungi dunia ini. Tapi, apa kau pikir bahwa kau adalah satu-satunya? Apa kau pikir ini adalah satu-satunya dunia? Kita lihat saja apa yang terjadi ketika kau harus melindungi dunia ini dari dunia yang lain." Sekarang, apa yang dimaksud oleh Samuel Stern tentang dunia yang lain atau the others? Sebenarnya ini bisa merujuk kepada dua hal. Kalau kita berbicara tentang dunia lain, di sini Samuel Stern memilih untuk menggunakan frasa in this world, bukan in this universe. Maka bisa saja yang dimaksud oleh Samuel Stern adalah kehidupan di planet yang lain, di mana seperti yang kita ketahui ada banyak ancaman yang berasal dari luar bumi, termasuk salah satunya adalah Celestial. Kalian tentu masih ingat bagaimana film Eternals berakhir, di mana para Eternals akhirnya menggagalkan peristiwa Emergence dan membatalkan kelahiran Celestial Tiamut yang kemudian menjadi Celestial Island dalam film ini. Setelah itu, Arishem the Judge akhirnya mendatangi bumi dan kemudian menahan Cersei, Phastos, dan juga Kingo untuk dimintai keterangannya. Dan keterangan mereka lah yang akan menentukan nasib bumi selanjutnya. Apakah akan dimusnahkan atau tidak? Ini tentu saja merupakan ancaman yang serius untuk bumi, apalagi ancaman yang datang dari level Celestial. Belum lagi sejumlah ancaman dari luar bumi yang bisa datang kapan saja. Mengingat bumi sudah pernah diinvasi oleh Loki dengan menggunakan pasukan Chitauri dan juga bahkan pernah diinvasi oleh Thanos dan The Black Order-nya. Tapi kemungkinan yang paling besar, kalimat ini merupakan rujukan untuk multiversal war. Ini merupakan sebuah kalimat kiasan terhadap multiverse yang juga merupakan petunjuk jelas bahwa adegan post-credit scene ini sebenarnya merupakan setup untuk film Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Apalagi sejauh ini Marvel Studios memang sudah mengeksplorasi penciptaan dan stabilisasi multiverse, karena multiverse saga ini diharapkan akan berakhir dalam film Avengers Secret Wars pada tahun 2027. Maka kemungkinan besar yang dimaksudkan oleh Samuel Stern di sini adalah kejadian Incursion yang akan memicu terjadinya perang multiversal. Petunjuk tentang Incursion sendiri juga pernah dijelaskan oleh The Smartest Man Alive, yaitu Reed Richards yang diperankan oleh John Krasinski dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Stephen, your arrival here confuses and destabilizes reality. The larger the footprint you leave behind, the greater the risk of an incursion. Dalam film The Marvels, kita melihat keretakan dinding multiverse yang menyebabkan Monica Rambeau akhirnya terjebak di realitas alternatif. Tahun lalu kita juga kembali diperlihatkan eksplorasi tentang multiverse melalui film Deadpool and Wolverine, di mana Deadpool berupaya untuk menyelamatkan universe-nya dari kehancuran setelah kematian anchor being di universe-nya, yaitu Wolverine. Sementara itu, nanti dalam film The Fantastic Four First Steps, yang juga mengambil latar di dunia alternatif, sepertinya juga menghadapi ancaman serius, yaitu Galactus. Artinya, ada ancaman yang berbeda-beda yang dihadapi oleh setiap universe di multiverse. Dan setiap karakter yang ada di universe tersebut akan berjuang mati-matian untuk menyelamatkan universe mereka masing-masing. Dan inilah yang menjadi setup yang sempurna untuk film Avengers Doomsday maupun Avengers Secret Wars, dan sudah diprediksi oleh Samuel Stern. Karakter ini merupakan karakter yang debut dalam komik Tales to Astonish isu nomor 62 yang diterbitkan pada tahun 1964, di mana dia pernah mencoba untuk mengubah dunia menjadi utopia berdasarkan kecerdasannya, tapi selalu berakhir dengan kegagalan. Dan dia memiliki IQ di atas manusia biasa, bahkan bisa dianggap sebagai salah satu makhluk paling cerdas di Marvel. Kemampuannya meliputi strategi, manipulasi, perencanaan, dan pemrograman komputer tingkat tinggi. Dia mampu merancang teknologi canggih, termasuk senjata dan eksperimen genetika dalam berbagai versi. Bahkan, dia memiliki kemampuan telepati yang memungkinkan dia bisa membaca dan mempengaruhi pikiran orang lain. Dia juga bisa menggunakan hipnotis atau mind control untuk mengendalikan pasukan atau individu tertentu. Dalam film ini, dia menggunakan lagu yang berjudul Mr. Blue, yang mana sebenarnya ini merupakan referensi dari code name yang dia gunakan dalam film The Incredible Hulk ketika dia berkomunikasi secara rahasia dengan Bruce Banner. Selain melalui lagu, dia juga menggunakan blitz kamera dari handphone mereka masing-masing. Selain itu, kata The Others juga bisa saja merujuk kepada karakter yang sayangnya tidak disebutkan oleh Samuel Stern. Dan ini merupakan sesuatu hal yang banyak disayangkan oleh para fans, karena semuanya terkesan sangat ambigu. Berdasarkan apa yang sudah kita ketahui tentang pemeran
Captain Avengers Doomsday, yaitu Robert Downey Jr. akhirnya kembali ke MCU dengan peran yang baru, yaitu Dr. Doom, maka bisa saja kata The Others merujuk kepada karakter Dr. Doom. Belum lagi Chris Evans juga dilaporkan akan kembali ke MCU, meskipun karakter yang akan dimainkannya belum disebutkan. Ada kemungkinan dia akan memerankan karakter Captain Hydra, dan mungkin saja Captain Hydra ini akan menjadi bagian dari kelompok Dark Avengers yang mungkin saja akan dibentuk oleh Dr. Doom. Ini tentu saja merupakan satu hal yang berbeda dari komik, di mana kelompok Dark Avengers sebenarnya dibentuk oleh Norman Osborn. Namun karena lisensi Norman Osborn kepemilikannya masih ada di Sony, maka Dr. Doom bisa saja yang akan bertanggung jawab untuk membentuk Dark Avengers ini. Kata The Others juga bisa saja merujuk kepada karakter lain yang dirumorkan beberapa waktu belakangan ini akhirnya kembali setelah dipecat, yaitu Kang the Conqueror. Banyak informasi yang beredar bahwa Jonathan Majors akhirnya sedang dipertimbangkan untuk kembali ke MCU setelah dia menyelesaikan kasusnya yang kemarin. Dan sebenarnya ini juga merupakan salah satu bagian dari permintaan para fans untuk mengembalikan Kang the Conqueror untuk menyelesaikan arc-nya yang tidak selesai. Satu hal menarik lainnya dari film ini adalah ketika Sam Wilson diminta oleh Presiden Ross untuk membentuk kembali Avengers. Di akhir film, dia akhirnya memberitahu Joaquin Torres yang sedang dirawat di rumah sakit bahwa dunia membutuhkan Avengers, dan kelihatannya Captain America ini sudah membuat keputusan untuk membangun kembali tim tersebut. Karena itu, film ini akhirnya berakhir dengan tulisan Captain America will return. Yang perlu kita ingat, setelah Captain America Brave New World, kita akan mendapatkan film Thunderbolts, di mana dalam film tersebut Valentina Allegra Fontaine yang terungkap sebagai direktur CIA di film Black Panther Wakanda Forever akhirnya berinisiatif untuk membentuk tim superhero-nya sendiri, yaitu Thunderbolts yang bekerja di bawah naungan pemerintah. Dan salah satu anggota tim Thunderbolts adalah Bucky Barnes. Dalam film ini, Sebastian Stan akhirnya membuat penampilan cameo dengan kembali memerankan karakter Bucky Barnes, dan akhirnya dijelaskan bahwa Bucky Barnes mencalonkan diri untuk menjadi anggota Kongres atau anggota Dewan. Dan ini merupakan sebuah setup untuk film Thunderbolts yang akhirnya bisa menjelaskan posisi Bucky Barnes dalam tim tersebut. Thunderbolts nanti akan terdiri dari Yelena Belova sebagai Black Widow, Antonia Dreykov alias Taskmaster, Eva Starr alias Ghost, Jonathan Walker alias US Agent, Alexei Shostakov alias Red Guardian, dan Bucky Barnes sendiri. Kalau film tersebut akan mengambil latar waktu setelah kejadian di Brave New World, maka di waktu yang sama ada dua tim Avengers. Yang pertama yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah melalui Valentina Allegra Fontaine dan Bucky Barnes. Yang kedua adalah yang dibentuk oleh Sam Wilson yang mungkin tanpa sepengetahuan pemerintah karena Thaddeus Ross sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden. Lantas kira-kira siapa saja yang akan diajak oleh Captain America yang baru ini untuk bergabung dengan tim Avengers-nya? Yang pertama tentu saja adalah Joaquin Torres alias The Falcon yang baru. Kemungkinan juga Ant-Man alias Scott Lang yang beberapa kali namanya dijadikan sebagai candaan dalam film ini. Meskipun statusnya sekarang sedang beristirahat di San Francisco bersama dengan Hope Van Dyne alias The Wasp. Dalam film ini, Thaddeus Ross dan Samuel Stern juga membahas hubungan mereka dengan Bruce Banner. Namun, Bruce Banner sekarang statusnya juga sedang beristirahat di Los Angeles. Bucky Barnes sendiri meskipun muncul sebagai cameo, namun dia sudah memainkan perannya sebagai salah satu anggota Thunderbolt. Oleh karena itu, tim Avengers milik Sam Wilson berikutnya mungkin akan terdiri dari She-Hulk sebagai pengganti dari Bruce Banner, Moon Knight alias Mark Spector, Shang-Chi, dan juga Daredevil. Yang tidak lama lagi akan segera kita lihat series terbarunya. Kalau kalian kepikiran karakter yang lain, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Ini pun kemudian menimbulkan pertanyaan, siapa yang menjadi Presiden Amerika pasca mundurnya Thaddeus Ross? Film ini tidak mengungkapkan siapa pengganti Thaddeus Ross. Namun bisa diasumsikan bahwa prosedur standar dari pergantian jabatan memperbolehkan wakil presiden Thaddeus Ross untuk memangku jabatan presiden. Namun di sepanjang film ini tidak disebutkan siapa wakil presidennya. Sebagai catatan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Suksesi Presiden di Amerika, jika wakil presiden juga tidak mampu memangku jabatan presiden, maka selanjutnya yang akan menjabat sebagai presiden adalah ketua DPR dan sejumlah daftar panjang anggota kabinet yang berada pada urutan berikutnya dalam urutan suksesi presiden. Meskipun Thaddeus
Westeros mengalami insiden yang tidak menguntungkan dirinya, namun perjanjian internasional antara Amerika dan Jepang untuk akuisisi bersama adamantium akhirnya berhasil mencegah konflik di seluruh dunia dan memberikan akses Amerika untuk mengolah adamantium. Terlepas dari apakah wakil presiden Thaddeus Ross nanti yang menjabat atau anggota kabinet lainnya yang menjabat, adamantium sendiri tidak hanya tersedia untuk keperluan teknologi dan pertahanan, tapi bisa juga diperlukan untuk kepentingan-kepentingan lain, misalnya pencegahan bencana atau mungkin pengawasan yang menjadikan adamantium menjadi alat yang ampuh bagi siapapun yang memegang kendali sekarang. Mengingat Jepang sudah lebih dulu mengolah adamantium, maka pertanyaan lainnya muncul. Apa saja yang telah digunakan oleh Jepang terhadap adamantium? Maka bisa saja ada sebuah proyek yang sudah dikembangkan oleh Jepang terhadap adamantium yang bisa saja merujuk kepada proyek Super Soldier versi Jepang yang mungkin adalah Silver Samurai. Karakter ini sendiri pernah ditampilkan dalam film The Wolverine, namun itu berlangsung di Universe 10005, sementara untuk versi MCU masih belum diperkenalkan. Tapi kemungkinan paling besar adalah proyek Silver Samurai. Nama aslinya adalah Kenichi Harada. Dia merupakan seorang mutant dan master pedang dari Jepang dalam komik Marvel. Dia sering muncul sebagai musuhnya Wolverine, tapi juga terkadang bertindak sebagai anti-hero. Pertama kali debut dalam komik Daredevil isu nomor 111 yang diterbitkan pada tahun 1974. Dan akan sangat menarik kalau akhirnya proyek rahasia ini diungkap ke publik. Tapi ini hanya sekedar teori saja. Ini kemudian membawa saya kepada teori yang lainnya yang berkaitan dengan siapa pengganti dari Presiden Ross. Karena temanya adalah sumber mineral logam baru di bumi yaitu adamantium yang dikatakan lebih indestructible dibandingkan dengan vibranium, maka mungkin saja pengganti Presiden Ross adalah orang yang berada di bawah kendali Valentina Allegra da Fontaine yang bisa memuluskan semua rencananya. Mengingat sifat manipulatif dari Valentina Allegra da Fontaine dan dia juga sangat terobsesi untuk menjadikan Amerika sebagai negara terkuat di dunia dengan berbagai macam sumber daya yang mereka miliki, termasuk salah satunya yang akan mereka kejar adalah adamantium. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Isaiah Bradley yang diperankan dengan sangat mengesankan oleh Carl Lumbly? Isaiah Bradley mendapati dirinya dalam situasi yang cukup rumit ketika dia akhirnya dipenjara setelah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Ross. Setelah proses yang melelahkan yang hampir membawanya ke sel isolasi dan akhirnya berakhir di hukuman mati, Sam Wilson berhasil membersihkan nama Isaiah Bradley dan memastikan dia dibebaskan dari semua tuduhan yang mengarah kepada dirinya. Di ending film Captain America Brave New World, Isaiah Bradley memberitahu Sam Wilson bahwa dia menghadiri acara olahraga bersama Ruth Bader sebagai bentuk rasa terima kasih atas bantuannya. Ruth Bader kemungkinan akan mempertahankan pekerjaannya dan juga akan menjaga kontak dengan Kapten Amerika yang baru ini karena perannya yang sangat penting dalam mengalahkan Samuel Stern. Dan ini membawa saya kepada satu teori lagi yang mungkin tidak menyenangkan bagi kalian. Tim Avengers yang dibentuk oleh Sam Wilson tentu saja akan membutuhkan sosok Black Widow baru. Sementara Ruth Bader dalam film ini diceritakan sebagai mantan agen Black Widow. Maka jangan-jangan tim Avengers yang baru nanti akan memasukkan Ruth Bader sebagai salah satu anggotanya yang akan memainkan peran sebagai Black Widow. Yang jelas, Ruth Bader adalah salah satu karakter yang cukup kontroversial yang akhirnya dipilih untuk dimasukkan ke dalam film ini. Meskipun asal-usulnya dari komik akhirnya diubah. Saya tidak akan membahas mengenai hal tersebut, silahkan dicari sendiri asal-usulnya. Sebenarnya kita juga sudah pernah bahas kok. Dan yang terakhir, bagaimana dengan nasib Seth Walker alias Sidewinder? Seperti yang kita ceritakan tadi, dia disewa oleh Samuel Stern untuk memancing Kapten Amerika dan Presiden Ross untuk menjalankan rencananya, dan Sidewinder mengalami dua pertemuan dengan Kapten Amerika, di mana Kapten Amerika berhasil menetralkan dan mengalahkan Sidewinder, lalu mengirimnya ke pangkalan keamanan tinggi swasta. Sidewinder menawarkan informasi tentang Samuel Stern. Dengan imbalan, dia dibebaskan. Namun, Kapten Amerika menolaknya. Sidewinder akhirnya menetap di selnya sendiri di Allenwood dan mengungkap semua yang perlu diketahui oleh Kapten Amerika tentang Samuel Stern, sambil berjanji untuk melarikan diri cepat atau lambat dan dia akan memburu Kapten Amerika. Anehnya, Samuel Stern datang untuk menyerang markas tempat Sidewinder ini di penjara, yang berarti ada kemungkinan Sidewinder berhasil kabur lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Dan mungkin dia juga akan kembali di proyek MCU yang akan datang, dan mungkin akan tampil bersama dengan anggota Servant Society lainnya yang kita kenal sama seperti di komik. Seperti yang kita ketahui, di film ini Servant Society tidak digali lebih dalam. Padahal sebenarnya dalam komik mereka memiliki
memiliki anggota yang cukup unik kalau mau diperkenalkan satu persatu. Maka mungkin saja kesempatan yang akan datang menjadi waktu yang tepat untuk memperkenalkan mereka. Dan yang terakhir adalah nasib dari Thaddeus Rose yang akhirnya kembali bertemu dengan anaknya yaitu Betty Rose. Di mana ini menjadi salah satu motivasi dari Thaddeus Rose untuk membuktikan kepada anaknya yang sudah lama tidak berbicara dengannya karena Betty Rose merasa kecewa atas tindakan dari Thaddeus Rose dalam film The Incredible Hulk. Akhirnya di sini dia ingin membuktikan perubahan besar dalam dirinya, apalagi setelah memangku jabatan. Ini merupakan sebuah sentilan penting karena jabatan memang mampu merubah karakter seseorang. Dan di sini Thaddeus Rose memperlihatkan perubahan karakter yang positif. Dia pun akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan dirinya sehingga dia ditahan di The Raft, tempat yang sama di mana dulu Sam Wilson juga dipenjarakan oleh Thaddeus Rose. The Raft ini merupakan tempat alternatif yang cukup jelas yang bisa menahan berbagai karakter dengan kekuatan super mereka. Thaddeus Rose dikirim ke fasilitas ini tentu saja merupakan sebuah petunjuk bahwa kemampuan transformasinya menjadi Red Hulk belum sepenuhnya terkendali. Di ending film ini, Rose sepertinya membutuhkan pil tersebut untuk bisa bertahan hidup dari penyakit jantungnya. Jadi untuk saat ini, Thaddeus Rose masih beresiko untuk bisa berubah menjadi Red Hulk kembali kalau dia kehilangan kesabarannya. Karena tidak ada cara lain bagi dia untuk bisa bertahan hidup selain mengkonsumsi pil tersebut. Yang mana pil tersebut terungkap menghasilkan radiasi gamma dalam tubuh Thaddeus Rose. Tapi ada satu detail menarik dari penjara The Raft ini. Dari kejauhan, di ruangan yang lain kita menemukan sesosok karakter yang sedang membaca buku. Kemungkinan besar karakter ini adalah Baron Helmut Zemo yang kembali dipenjara di The Raft di ending serial The Falcon and the Winter Soldier. Sosok ini juga merupakan sosok yang penting yang sebenarnya sangat terkait dengan Thunderbolts. Namun, keterlibatannya dalam film tersebut sepertinya ditiadakan dan dia masih tetap mendekam di penjara The Raft. Menariknya, selain Thaddeus Rose, Baron Zemo juga merupakan sosok yang paling penting untuk memecah belah Avengers dalam film Captain America Civil War. Dan itu dia beberapa hal menarik yang bisa kita jelaskan melalui film Captain America Brave New World. Karena di video kali ini kita tidak membahas review atau ulasan tentang filmnya, melainkan penjelasan tentang sejumlah plot yang bisa kita temukan melalui film ini, maka mudah-mudahan kolom komentar di bawah juga digunakan untuk berdiskusi tentang teori maupun hal-hal yang menyenangkan yang bisa kalian temukan melalui film Captain America Brave New World. Untuk ulasan ataupun reviewnya akan menyusul setelah ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.